Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rahmawati, nomor absen 15, kelas 11 IPA 1, SMA Negeri 96 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mata pelajaran PKN mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Oke, langsung saja. Yang pertama, makna hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Jadi, artinya, ketika suatu negara mengalami kekurangan ataupun kesulitan dalam suatu bidang, misalnya, ada suatu negara yang kekurangan tenaga ahli untuk membangun negerinya, maka melalui hubungan internasional, negara tersebut mampu mengatasi persoalan tersebut dengan meminta bantuan dari negara lain. Adapun konsep hubungan internasional yang sering dianggap sama dengan konsep-konsep berikut. Di antaranya adalah yang pertama politik luar negeri, yang kedua hubungan luar negeri, yang ketiga politik internasional. Ketiganya memiliki arti yang berbeda-beda. Yang pertama, politik luar negeri adalah cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Yang kedua, hubungan luar negeri, yakni keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu politik internasional. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara, serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Yang kedua, pentingnya hubungan internasional. Suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Untuk itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perlunya kerjasama dengan bentuk hubungan internasional. Antara lain, A. Faktor internal atau faktor dari dalam, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup ke depannya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Lalu yang B, faktor eksternal atau faktor dari luar, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri. Misalnya muncul suatu masalah mengenai ekonomi, politik, hukum, budaya, pertahanan, dan keamanan. Lalu, ada juga komponen-komponen yang harus ada dalam hubungan internasional. Di antaranya, 1. Politik internasional. 2. Studi tentang peristiwa internasional. 3. Hukum internasional. Dan yang keempat, organisasi administrasi internasional. Kemudian sarana-sarana hubungan internasional. Di antaranya, 1. Diplomasi, yaitu perundingan atau metode atau cara untuk mengatur dan melaksanakan hubungan-hubungan luar negeri. 2. Negosiasi. Negosiasi adalah perundingan dua arah dalam menyelesaikan masalah antar negara tanpa melibatkan pihak ketiga. 3. Lobby, yaitu suatu kegiatan politik yang mempengaruhi satu sama lain. Yang keempat, propaganda. Propaganda adalah suatu upaya yang diatur secara sistematis dengan tujuan untuk mempengaruhi pola pikir, pendapat, emosi, dan tindakan suatu kelompok masyarakat demi mencapai kepentingan masyarakat dari berbagai saluran. Yang kelima, ekonomi. Dan yang terakhir, kekuatan militer. Selanjutnya, hubungan internasional yang dibangun oleh Indonesia adalah dapat kita lihat dari kebijakan politik luar negeri Indonesia, yakni
Pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditujukan untuk peningkatan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Nah, demikian penjelasan materi PKN mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Semoga dapat bermanfaat, dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.